Halo teman-teman, kembali lagi di channel Toporoso. Selamat datang di konten video praktik. Oke, seperti biasa pada video praktik ini kita akan membahas tentang praktik penyaksian dan di akhir video kita akan mempraktikkan bersama-sama ya. Oke, sebelum itu kita review dulu nih teman-teman, karena video praktik yang teman-teman tonton kali ini itu adalah video praktik episode yang keempat. Nah, video praktik episode 1, 2, dan 3 kita akan review bentar ya. Seperti biasa, pada dasarnya, fundamentalnya bahwa penyaksian itu ada 3 syarat. Aku ulangi lagi ya. Yaitu penyaksian itu ada 3 syarat. Adanya subjek, adanya jarak, dan adanya objek. Oke. Misalkan aku subjeknya, terus ini kotak rokok ini adalah objeknya. Ya. Syarat penyaksian itu ada subjek yang melihat si kotak ini, ada jaraknya, dan ada kotak ini yang menjadi objek. Kalau terlalu dekat, nggak bisa disaksikan, oke? Maka harus diberi jarak. Nah, tujuannya adalah untuk apa ya? Untuk melihat jelas bahwa ini itu objeknya. Sama seperti marah ya, misalkan marah datang itu kadang kita terlalu kalut di marah sehingga kita tidak bisa berjarak. Maka penyaksian itu mengajari kita untuk berjarak dengan emosi kita dulu. Oke? Nah, syarat 3 itu sebenarnya adalah teknik. Ada subjek, jarak, dan objek. Jadi ada teknik penyaksian yang bernama teknik penyaksian subjek, teknik penyaksian jarak, dan teknik penyaksian objek. Ya. Nah, episode video praktik 1 dan 2 itu membahas penyaksian subjek. Ya. Ciri dari penyaksian subjek itu adalah kita fokus di subjek yang mengamati. Aku menyadari, aku menyaksikan, aku mengamati, aku bla 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 gitu. Ada akunya, aku yang harus tampil duluan, setelah itu baru menampilkan apa yang kita amati. Itu ciri subjek, penyaksian teknik subjek. Aku menyaksikan korek. Nah, ini adalah teknik penyaksian subjek. Oke? Itu ada di episode 1 dan 2. Ada di episode 1 dan 2. Kalau episode 1 itu aku mencontohkan penyaksian itu lebih ke apa ya? Ke fisikal. Aku menyaksikan ada orang makan apa? Orang jual cilung bayam gitu-gitu loh teman-teman. Es teh dan sebagainya. Nah, kalau di episode 2 itu aku dalamkan sedikit bahwa tidak hanya fisikal tapi non fisikal juga seperti pikiran. Jadi aku menyaksikan pikiran, aku menyaksikan suara-suara yang ada di kepala dan seterusnya. Itu contoh penyaksian subjek yang ada di episode 1 yang fisikal, episode 2 itu yang pikiran. Oke. Nah, episode 3 itu kita mencoba lebih dalam lagi yaitu penyaksian jarak, teknik penyaksian jarak. Ini masih review ya teman-teman ya. Teknik penyaksian jarak cirinya adalah kita menyaksikan jaraknya. Jadi aku dan si subjek itu kita lupakan dulu tapi kita menyadari ruang kosong antara subjek dan objek. Itu untuk penyaksian jarak. Yang sudah aku kasih tahu praktiknya di episode 3. Oke? Nah, ini tinggal satu nih. Tinggal satu dan aku beberapa orang sudah nagih-nagih nih. Mana mas penjelasan teknik penyaksian objek? Nah, ini adalah video untuk menjelaskan teknik penyaksian objek. Ya. Sangat simpel sebenarnya teknik penyaksian objek ini. Yaitu kita fokuskan ke objeknya. Karena yang penyaksian subjek itu di subjek. Yaitu di si aku yang menyaksikan. Kalau jarak di ruang di antara si aku yang menyaksikan dan apa yang disaksikan, yaitu kalau objeknya itu kita memakai objek ini. Jadi gini, teknisnya gini ya, teknisnya. Nanti aku coba di lapangan ya. Ini ada aku yang subjek, ada jaraknya dan objek, oke? Nah, teknik penyaksian objek itu kita fokus di sininya.
Sehingga kita melihat korek ini, itu kita lemparkan kesadaran kita itu ke korek ini. Jadi kita melupakan jaraknya dan melupakan subjeknya. Kita fokusnya di objek ini. Nah, ketika saat menyadari dan fokus ini di objek, maka objek ini seakan menyaksikan kita. Objek ini seakan menyaksikan kita. Jadi kotak korek ini ketika aku lemparkan kesadaranku ke situ, kotak korek ini sedang menyaksikan kita. Oke? Seakan loh teman-teman ya, bukan kita jadi koreknya. Seakan-akan. Kenapa kok ini terjadi? Karena kita meluaskan itu. Yang awalnya kita kesadaran individual yang bernama subjek, lalu kita luaskan menjadi gelombangnya, si jaraknya, lalu kita menyentuh si objek dengan kita itu seakan menjadi ini. Jadi kita koyok-koyok seakan-akan itu kita dilihat oleh kotak rokok ini. Jadi kotak rokok ini hidup. Kotak rokok ini hidup. Remote TV ini hidup. Apa yang kita lihat seakan benda mati itu, objek-objek itu semua itu hidup. Karena apa? Karena kita melemparkan kesadaran kita itu ke situ. Dan seakan itu menyaksikan kita. Oke? Jadi mukamu yang sedang menyaksikan si korek ini, itu terlihat sekali di dalam dirimu bahwa kamu itu bisa menyaksikan dirimu melalui korek ini, melalui kotak korek ini. Jadi ini kayak cermin. Kayak kita itu sedang bercermin di setiap objek yang kita lihat. Misalkan kotak korek ini menjadi cermin. Oh, ternyata aku ini seperti ini ya. Dilihat berdasarkan sudut pandang POV-nya korek ini. Jadi kalau kotak koreknya itu diturunkan gini ya. Itu dia itu bisa melihat bagian sininya kita. Karena dia cermin. Dan kamu bisa menyaksikan dan mengalami itu. Nah, ketika si objek ini bisa menyaksikan subjek, ya, ketika pengalaman objek ini, pengalaman kamu menjadi objek itu, maka kamu akan tahu bahwa kamu, subjek dan objek ini nggak jauh beda, ini sama. Jadi ini kotak korek ini dan kamu itu sama. Maksudnya apa? Sama-sama hidup. Sama-sama punya nyawa. Dalam tanda kutip punya nyawa ya. Karena kalau kita zoom terus ini kan juga partikel atom sebenarnya. Atom yang terus bergerak, tapi memadat. Seakan-akan itu mati, tidak bergerak. Padahal ini terus bergerak kalau kita zoom. Partikel-partikelnya dan seterusnya. Jadi semua hal ini itu hidup. Semua hal ini hidup. Itulah kenapa penyaksian objek itu aku taruh belakang. Itu karena penyaksian objek ini rawan ekstase. Dalam artian ketika kamu memahami semua itu adalah hidup itu sendiri, maka kamu akan beberapa kelistrikan di dalam kepala itu akan seakan-akan meletup itu. Dan letupan-letupan itu menimbulkan sebuah ekstase yang seperti orang mabuk. Tapi bukan mabuk alkohol ya. Mabuk alkohol mah ekstase yang remeh. Ini ekstase yang ada di dalam itu. Kurang lebih seperti itu analoginya ya. Jadi kamu lihat objeknya, lalu kamu jatuhkan, kamu masuk ke dalam objek ini. Jadi seakan-akan objek ini
melihat kamu nih. Seakan-akan objek ini melihat kamu. Contohnya HP inilah. Misalkan HP atau laptop atau TV yang teman-teman akses video ini ya. Coba kamu lemparkan, kamu masukkan dirimu ke dalam objek itu. Nanti objek itu seakan-akan lihat kamu. Coba kamu gerakkan tangan-tanganmu, seakan-akan kamu itu menyaksikan kamu yang sedang bergerak di depan objek itu. Oke? Itu ya fundamentalnya. Kita akan praktik di lapangannya seperti apa. Oke, kita masuk ke lapangannya. Oke teman-teman, kita akan coba melakukan teknik penyaksian objek. Jadi kelihatan ya, ini objeknya, contohnya ini bunga. Ya toh? Nah, coba kamu ini lemparkan kesadaranmu ke sini. Jadi kamu seakan masuk di dalam sini. Sehingga bunga ini menjadi mata yang hidup. Sehingga bunga ini sedang menyaksikan kamu. Seakan ini menyaksikan kamu. Sehingga sudut pandangmu menjadi berbeda nih. Yang awalnya dari subjek aku menyaksikan bunga, lalu kamu luaskan dengan jaraknya antara si subjek dengan objek. Nah, sekarang video ini coba masuk ke dalam objeknya. Masuk ke dalam sini. Ke dalam si bunga. Oke? Coba lagi ya. Nah, misalkan ini keran air ini ya. Sambil dinyalakan pun nggak apa-apa. Sekalian nyiram tanaman itu. Nah, misalkan ini ya. Ini kan kamu sedang menyiram nih. Ya toh? Nah, coba, iya kan? Coba masuklah ke dalam air ini. Kan objeknya itu adalah selang dan air ini ya. Nah, air yang mancur ini ya. Nah, sorry. Sekarang coba masuk ke dalam ini. Jadi kamu seakan-akan kamu yang menyiram air itu ada di sini, ada di selangnya ini. Ada di airnya sebagai objeknya. Nah, tuh. Coba kamu bayangkan, kamu itu sedang disiram. Kamu menjadi tanamannya itu. Nah, ya enggak? Kerasa enggak siramannya? Jadi seger gitu. Karena kamu masuk ke dalam sini. Ke dalam si objek ini. Itu adalah teknik penyaksian objek. Nah, kalau di episode 1 dan 2 itu adalah aku menyaksikan ini toh, aku menyaksikan tanaman yang disiram, ya toh. Untuk episode 1 dan 2. Nah, episode 3 itu kamu menyaksikan jarak nih ya, jarak antara si objek ini dan subjeknya, ya toh. Nah, sekarang kamu lupakan dua itu, lupakan subjek sama jaraknya, tapi fokus di objeknya. Nah, kayak gini. Nah, nanti aku kasih tahu ya tujuannya ketika sudah ada di rumah lagi. Tujuannya apa? Oke, karena setiap penyaksian itu punya mekanisme sensasi yang beda-beda. Oke, kayak gitu ya. Kita masuk di dalam rumah lagi. Oke teman-teman, kita masuk di dalam rumah lagi. Kita akan membahas tentang purpose-nya, tujuannya. Tujuan semua teknik penyaksian itu adalah tentang meluaskan sudut pandang. Ya. Kenapa kok sudut pandang kita harus luas? Karena ketika kita ada masalah, ketika kita ada fenomena yang menyebalkan, kita itu bisa melihatnya dari segala sisi. Sehingga bukan hanya penerimaan aja yang bisa kamu lakukan ketika sudut pandang itu luas, tapi juga soal analisa, soal evaluasi,
soal strategi selanjutnya. Seperti itu. Ya, jadi kesadaran itu bukan soal penerimaan. Bukan hanya sekedar penerimaan, tapi juga menganalisa, mengevaluasi, membangun, mengkonsepkan sesuatu, seperti itu ya. Nah, tujuan dari penyaksian objek ini agar kamu itu bisa melihat dirimu melalui objek lain. Sehingga kamu lebih reflektif, lebih bisa evaluatif. Dan ini nggak hanya berlaku di benda-benda mati, tapi di orang lain. Ketika aku misalkan melihat Budi misalkan ya. Nah, aku itu sudah menjadi Budi. Jadi bisa jadi aku itu merasakan apa yang Budi rasakan. Entah itu merasakan apa yang Budi rasakan ketika Budi melihat aku, atau ketika Budi mengalami Budi itu sendiri. Ya, jadi kecerdasan emosional atau kecerdasan empati itu timbul karena penyaksian objek ini. Karena sensasinya itu kamu menjadi objek itu. Aku adalah kotak korek ini. Aku adalah kipas angin. Aku adalah tanaman melati tadi. Aku adalah keran air. Aku adalah pohon. Aku adalah kamu. Aku adalah langit. Aku adalah apa lagi? Aku adalah itu. Itu merujuk kepada itu ya. Nah, makanya penyaksian objek ini aku taruh akhir karena rawan ekstase kalau orang sudah bisa berhasil penyaksian objek ini. Nah, ekstasenya itu apa ya? Ekstase menjadi satu itu loh, menjadi utuh. Sensasi ketunggalan. Ini bukan puncak ya teman-teman ya. Ini masih sensasi. Sensasi itu seakan-akan semua meluas dan menjadi aku. Semuanya itu aku. Wih, aku melihat kipas angin ini ada aku. Aku melihat ini ada aku. Semuanya ada aku. Oke? Nah, kalau penyaksian subjek yang aku bahas di video praktik 1 dan 2 itu untuk mengkuatkan keyakinanmu bahwa kamu itu yang berkuasa atas dirimu sendiri. Kamu tidak tersentuh oleh apapun yang kamu amati dan objek apa yang sedang berjalan. Itu untuk penyaksian subjek. Oke? Mengkuatkan keyakinanmu bahwa iki loh. Kayak gitu loh. Ini aku kayak gitu. Oke? Itu penyaksian subjek. Penyaksian jarak itu memberikan kamu ruangan jeda. Ruangan jeda itu bisa disebut suwung atau bisa disebut kekosongan. Makanya kita nyasarnya di jaraknya. Itu ada di episode 2. Oke? Di episode 3 kita harus naik lagi nih. Ketika kita sudah mengalami kekosongan ini, mengalami jaraknya, maka kita itu bisa mengalami apa yang kita lihat. Mungkin pengalamannya tidak utuh atau parsial ya. Tapi seenggaknya kita mengalami sepercik rasa yang objek itu atau orang lain itu rasakan. Jadi kita menjadi orang lain itu. Sehingga prosesnya dari kita nih, dari keyakinan yang subjek itu tadi, terus meluas menjadi suwungnya. Stepnya menjadi suwung, terus setelah suwung itu kita menjadi orang-orang yang kita lihat, menjadi objek-objek yang kita saksikan. Nah, setelah itu ada step-stepnya macam-macam itu. Oke? Lu Mas, kenapa kok di stepkan ya? Karena biar mudah. Karena YouTube Toporoso ini itu adalah ruangan satsang, ruangan pembelajaran. Jadi kita harus mengkotak-kotakkan dulu. Kita harus mengkonsepkan sesuatu dulu. Kita harus
repot ya, dalam tanda kutip. Kita harus repot untuk menjelimetkan dulu, untuk menjabarkan dulu. Nanti kalau kita sudah mengalami itu, baru kita akan ketemu yang tunggal. Seperti itu ya. Oke, aku ulangi lagi, cara penyaksian objek itu adalah memasukkan dirimu ke objek itu. Sehingga objek itu melihat kamu yang menyaksikan. Oke? Nah, itu yang pertama ya. Aku kasih tambahan sedikit. Ya, aku kasih tambahan sedikit. Ketika kamu sudah objek ini sudah sudah menyaksikan kamu, ya toh? Otomatis kan jadi kebalik nih. Jadi ini subjeknya, kamu jadi objek. Ya enggak? Ya. Ketika aku ulang lagi ya. Penyaksian objek itu adalah memasukkan kesadaranmu. Kayak masuk ke dalam objeknya. Jadi lupakan subjek dan lupakan jarak. Oke? Nah, jadi hasilnya seakan-akan objek ini itu sedang menyaksikan kamu. Sehingga di POV atau point of view atau dari kacamata si objek, maka objek ini jadi subjek. Ya, pelan-pelan ya. Objek ini jadi subjek di kacamata si ini, si kotak rokok ini. Dan kita jadi objek. Ya, itulah kenapa penyaksian ini bernama penyaksian objek, karena kita yang jadi objeknya. Oke? Nah, setelah itu teman-teman, coba kamu sadari jaraknya, tapi melalui objek ini. Dapat dipahami ya? Jadi yang awalnya penyaksian jarak yang ada di episode 3 itu kan dari sini, dari subjek, itu jaraknya tersadari di sini, ya kan? Nah, sekarang kita balik. Dari objek ini, dari sini, itu kamu menyadarinya ini ya. Tapi dari ini, bukan dari sini, bukan dari si kamunya, tapi si objeknya. Karena apa? Karena objek ini itu sudah berubah menjadi subjek. Sudah berubah menjadi subjek. Dan kita adalah objeknya. Nah, sekarang coba kalian praktikkan penyaksian jarak berdasarkan objek. Oke ya? Itu untuk tambahan pertama. Tambahan kedua, ini lebih dalam lagi. Ketika objek ini, kamu menjadi ini kan, menjadi si objek toh. Ketika ini sudah menjadi ini, ketika kita menjadi ini, kita kan menyadari jaraknya nih, menyadari si ini, ya toh. Nah, coba objek ini itu melakukan penyaksian objek. Objeknya ini kan sudah jadi subjek tadi. Aku runut lagi ya, dari awal ya. Ketika kamu menyaksikan praktik penyaksian objek, makanya ini tak aku taruh akhir, karena sensasinya itu seasik itu. Ketika kamu praktik penyaksian objek, ya toh, kamu kan subjek, ya kan? Kondisi 1, kamu itu subjek dan ada objek, ya toh? Kondisi 1 ini. Lalu kamu memasukkan dirimu ke dalam objek ini. Sehingga objek ini seakan menjadi subjek dan kamu adalah objeknya. Itu kondisi 2. Kondisi 2 adalah ini, kotak rokok ini itu menjadi subjek dan kamu menjadi objek. Oke? Kondisi 2. Ya. Kondisi pertama, kamu yang subjek, ini kotak korek yang objek. Kondisi kedua, kotak rokok ini itu adalah subjek, kamu adalah objek. Ya, nah sekarang dari kondisi 2 itu, kamu lakukan praktik penyaksian objek. Ini ya, subjek, terus ini objeknya.
Aku ini objeknya. Si kotak korek ini, kotak korek lagi, si kotak rokok ini itu melakukan teknik penyaksian objek ke aku. Sehingga otomatis ini yang awalnya jadi subjek menjadi balik lagi bahwa aku adalah subjeknya. Itu kondisi 3. Agak bingung ya? Agak bingung ya? Kalau dipraktekkan mungkin sebenarnya nggak bingung, mungkin paham. Jadi nanti gini teman-teman. Nanti akan seperti ini ya. Penyaksian yang benar itu akan seperti ini. Jadi ada bolak-baliknya. Ada getaran bolak-baliknya. Seperti medan magnet gitu loh. Jadi ada getarannya. Karena kamu mengalami bolak-balik itu tadi. Nah, bolak-balik itu menciptakan sebuah energi. Nah, energi itu menggetarkan. Nah, getaran ini yang dicari oleh para meditator. Kalau meditasi itu kan mencari getaran secara alamiah sewaktu duduk yang khusus, dengan mudra mungkin yang khusus, atau dengan mantra yang khusus. Tapi kalau dengan teknik penyaksian ini, itu bisa getaran itu terjadi kalau kamu bisa mempraktikkan kesadaran objek atau penyaksian objek ini lebih dalam. Jadi kayak ada bolak-baliknya. Yang kondisi 1 itu aku subjek, dia objek. Kondisi 2 dia objek, dia subjek, aku objek. Terus gitu aja, putar balik gitu. Sampai bener-bener apa ya, kayak jantung, deg. Bahkan setiap nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Nah, nanti kita akan bahas lah metode nafas. Ini masih banyak ini PR-ku ini untuk menjelaskan banyak metode, banyak apa ya? Banyak analogi-analogi yang masih belum terbahas semuanya di YouTube. Mungkin ya masih 0, sekian ini masih yang di YouTube. Tapi pelan-pelan ya teman-teman ya, pelan-pelan ya. Oke, paham ya? Ya. Kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3. Terus dari kondisi 3 balik lagi kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3. Balik lagi seperti itu. Oke, kayak lapisan gitu loh teman-teman. Ada aku yang 1, aku 2, aku 3. Objek 1, objek 2, objek 3 gitu. Kayak berlapis gitu loh. Seakan-akan ya teman-teman ya, kembali lagi. Seakan-akan kayak ada lapisannya. Dan kembali lagi aku ingatkan, ini itu ruangan satsang ya, ruangan pembelajaran. Jadi aku sengaja dengan sadar bahwa ini aku kotak-kotakkan dengan step. Aku kotak-kotakkan dengan dimensi, aku kotak-kotakkan dengan teknik. Dengan sadar aku sengaja mengkotak-kotakkan itu karena apa? Agar mudah diomong. Kalau nggak gitu nggak bisa mudah diomong. Dan kalau langsung ke intinya, kita nggak bisa paham prosesnya. Karena menjelaskan proses itu harus pelan-pelan. Walaupun kita akan tahu rasa manis pada gula itu manis gitu loh. Tapi kan kita untuk menuju gula itu manis itu kan perlu banyak penjelasan ya. Banyak istilah, banyak analogi, banyak dogma mungkin. Ya, banyak premis, banyak aksioma, macam-macam. Ya, untuk menjelaskan kenapa gula itu manis sama. Kenapa 1 tambah 1 itu 2 itu. Oke, halo teman-teman, maaf ya. Tadi kepotong sebentar karena memori HP ku tiba-tiba penuh. Jadi aku harus menghapus beberapa file dulu. Terus mengeclear beberapa chat WA. Karena yang WA itu banyak sekali ya. Oke, kembali lagi ya. Bahwa ruangan satsang itu adalah menjelaskan sesuatu yang sederhana menjadi mendetail, yang tidak sederhana dalam tanda kutip.
Karena untuk memahamkan lebih tajam bagaimana kesederhanaan itu bisa hidup. Kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi maaf sekali ya kalau hal yang sederhana itu aku detailkan di banyak video YouTubeku, di banyak bukuku, di banyak postinganku, oke? Kurang lebih seperti itu. Oke ya, selamat praktik penyaksian objek ya. Dan kembali lagi sesantai dan senyaman mungkin karena ini cocok-cocokan teman-teman. Teknik 3 penyaksian itu adalah cocok-cocokan. Oke? Selamat istirahat dan selamat bersenang-senang.